Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya Berliana dan saya Amanda. Kami santri Al-Maba akan mengajak kalian untuk mengeksplor dan mengenal lebih dalam Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain atau lebih dikenal dengan Pesantren Al-Maba. Selamat datang di Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain. Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain didirikan pada tahun 2012 yang dirintis oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain adalah pondok pesantren yang didirikan dan digagas oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang merupakan anak dari Kiai Haji Zainuddin Buliat. Beliau merupakan jebolan pondok pesantren Lirboyo sehingga mendirikan pondok pesantren atas dasar kata-kata yang dilontarkan oleh Kiai Haji Abdul Karim yang mengatakan bahwa santri nek mulih kudu medhep dampar. Sehingga dari prakarsa itu beliau mengatakan dan juga berpendapat bahwa setiap alumni Lirboyo harus memiliki bekal yang cukup dan juga memiliki tempat untuk mengaji. Sehingga dari situ dipahami oleh beliau sendiri bahwa aku nek mulih angger ora iso ngaji terus ilmu karep tinggi opo. Nah, maka dari itu beliau dari situ memberikan banyak atau memiliki banyak prakarsa dan juga inisiatif untuk mendirikan pondok pesantren Majma' Al-Bahrain yang sebelumnya didirikan di luar desa Mojogeneng, yaitu di desa Kembang Suri Pacet pada tahun 2002. Kemudian setelah berpindah ke Mojogeneng lagi, lantas tahun 2012 beliau mendirikan pondok pesantren Majma' Al-Bahrain dari pondok pesantren Manhajul Tulab yang ada di Kembang Suri Pacet. Beliau sempat mondok di Jombang. Kemudian karena ada sedikit problem, lantas beliau berpindah ke Pondok Pesantren Lirboyo dan melanjutkan jenjang sampai selesai dan lulus di tahun 1992. Terus kemudian beliau sempat menjadi sekretaris madrasah dan juga sempat menjadi staf-staf madrasah di Madrasah Hidayatul Muhtadin Lirboyo. Lantas di 1994 beliau kembali pulang dan mulai meniti karir dan juga mengikuti thorekoh gurunya, yaitu taklim wa ta'allum, yang digagas atau yang diambil dari pedoman Kiai Haji Abdul Karim bahwa santri harus ngedep dampar. Dengan pembelajaran formal dan non-formal di dalamnya, serta metode cepat membaca kitab kuning. Di Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain terdapat beberapa program unggulan. Tahfidzul Quran. Selain hanya belajar cara membaca Al-Quran, para santri dididik untuk menghafal Al-Quran serta kandungan di dalam Al-Quran. Mengenai program-program secara umum di Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain ini, setiap santri yang akan mendaftar, datang dan kemudian mendaftar ke pondok ini, maka nanti akan diarahkan pada dua jurusan. Tidak lain tidak bukan diantaranya adalah tahfidz ataupun non-tahfidz. Apalagi di Mojogeneng ini, desa Mojogeneng ini adalah desa yang terkenal dengan desa Al-Quran, sebab penghafal Al-Qurannya sangat banyak sekali, sehingga tentu itu tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian mengenai program secara umum tadi, santri yang mendaftar ke Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain atau Al-Maba ini akan diarahkan pada dua itu. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, mewakili santri program unggulan tahfidz di Pondok Al-Maba. Berkat terkenalnya desa Mojogeneng sebagai desa penghafal Al-Quran menjadikan diri saya tertarik untuk menghafal Al-Quran. Nah, Al-Maba menjadi tujuan utama
Kitab Kuning. Selain ilmu agama dan Al-Quran, para santri juga diajarkan untuk memahami Kitab Kuning yang masuk pada program Madrasah Diniyah berbasis Lirboyo. Tahasus Kitab adalah salah satu program unggulan dari Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain. Target Tahasus Kitab ini adalah untuk mencetak santri agar mampu memahami dan membaca Kitab Kuning dengan kurun waktu yang cepat. Di Tahasus Kitab ada 3 macam tingkatan. Untuk jenjang yang awal, kita diajari Kitab Jununiyah dan juga Amsalitas Mulia. Dilanjut dengan jenjang yang berikutnya, yakni pendalaman Kitab Imriti. Dan untuk jenjang yang paling tinggi, yakni pendalaman Kitab Alfiyah. Tak hanya itu, Tahasus Kitab juga mempunyai metode sorogan, yakni membaca Kitab Kuning secara kosongan atau tanpa harokat, yang dimana kitab yang digunakan adalah kitab yang bersifat fikih, contohnya Kitab Safinatun Najah dan Kitab Fathul Qorib. Dan yang terakhir, Tahasus Kitab juga memiliki program hafalan nadom, yakni meliputi nadom Jununiyah Jawa, nadom Imriti, dan juga nadom Alfiyah. Kegiatan Tahasus Kitab dilakukan setiap hari Senin, Selasa, serta Sabtu pada malam hari. Dan ada juga beberapa ekstrakurikuler yang pasti diminati para santriwan dan santriwati, yaitu pelatihan banjari, pencak silat, bahasa asing, khusus kitab, qiraah, multimedia, tilawatil Quran, serta Rasul Masail. Baju Masail di pondok kami ini bermula dari muassis kami, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri. Beliau adalah salah satu aktivis dalam kegiatan organisasi lembaga Baju Masail. Dengan ini beliau menginginkan agar para santrinya juga ikut andil dalam kegiatan Baju Masail ini. Memang dirasa banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini. Saya pribadi merasakan manfaat mengikuti kegiatan Baju Masail ini, seperti halnya public speaking yang jauh lebih baik dan kecakapan kita dalam mengkritisi problematika yang terjadi di masyarakat yang nantinya akan kita bahas dan kita ulas dengan fan-fan ilmu fikih, seperti halnya kaidah fikih maupun usul fikih yang telah kami pelajari dalam Madrasah Diniyah pondok kami. Anak-anak akan dilatih bagaimana caranya menyampaikan sebuah argumentasi atau sebuah pendapat yang baik, sehingga mereka akan benar-benar menjadi generasi yang cakap dan tanggap dalam situasi apapun. Kiai Haji Saifuddin Zuhri merupakan kiai karismatik dan juga sangat visioner. Bahkan tidak jarang bagi para ulama, khususnya di Kabupaten Mojokerto, mengakui kepiawaian beliau, kecerdasan beliau, dan juga kelincahan beliau dalam berorganisasi, berilmu, dan juga sangat piawai dalam berbasul masail. Di Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain juga memiliki 5 lembaga formal. Yang ada dalam naungan yayasan ini setidaknya ada beberapa lembaga yang ada, di antaranya lembaga non-formal berupa Madrasah Diniyah berbasis Lirboyo yang mendalami kitab-kitab, kemudian Madrasatul Quran yang akan mewadahi anak-anak atau santri-santri yang memang bertujuan untuk mendalami Al-Quran. Kemudian ada lembaga-lembaga formal sebagai pelengkap daripada kegiatan belajar dan mengajar yang ada di pondok ini. Di sini ada MTS Ma'abal Umma, ada SMP Rahman Wahid, ada SMA Wahid Hashim, ada SMK Hashim Ash'ari, dan ada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Majma' Al-Bahrain atau STAIMABA. Sehingga ini menjadi cita-cita luhur dari pendiri atau muassis hadzal ma'had, muassis
muassis pendiri pondok ini, yaitu Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri. Beliau ingin benar-benar memadukan dan mencetak generasi penerus yang mumpuni dalam bidang-bidang tertentu, baik itu dalam bidang agama maupun dalam bidang bangsa. Dan di Al-Maba sendiri memiliki 3 cabang, yaitu Al-Maba 1 yang hanya ditempati oleh santri putri di bawah umur 16 tahun, dan Al-Maba 2 yang menjadi pondok pesantren putra dan putri, serta Al-Maba 3 yang dipakai untuk santri dan mahasiswa stay maba. Nah, setelah kita membahas pendidikan formal dan non-formal di pondok pesantren Al-Maba, yuk kita mengenal beberapa departemen yang menunjang pelayanan santri di pondok pesantren Al-Maba. Setelah kita mengenal berbagai departemen yang ada, yuk kita mengenal beberapa fasilitas di pondok pesantren Al-Maba. Unit Kesehatan Santri. Unit Kesehatan Santri merupakan tempat pelayanan obat serta merawat santri yang sedang sakit. Dapur Al-Maba. Dapur Al-Maba merupakan departemen yang bertugas untuk menyediakan makanan sehari-hari bagi para santri. Kantor Yayasan. Kantor Yayasan adalah tempat pelayanan dan pusat informasi untuk pendaftaran santri baru. Kiamat yang menyediakan segala kebutuhan santri. Aula yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan event di pondok pesantren Al-Maba. Masjid, tempat untuk beribadah para santriwan dan santriwati. Nah, gimana teman-teman? Udah tertarik kan mondok di pesantren Al-Maba? Yuk mondok di pesantren Al-Maba. Untuk info pendaftaran lebih lanjut, bisa cek di Instagram @pesantren Al-Maba.